Ya, halo, selamat malam, selamat datang di webinar Lunch Actually dan Tiga Generasi. Perkenalkan, saya Dery dari Global Love Institute yang akan memandu berlangsungnya acara webinar kali ini. Sangat spesial sekali ya webinar kali ini karena diadakan khusus untuk partisipan dari Indonesia. Nah, untuk kalian nih yang belum tahu Lunch Actually itu apa, jadi Lunch Actually adalah dating agency yang berdiri sejak 16 tahun lalu di Singapura, dirintis oleh Violet Lim dan suaminya Jamie. Di Indonesia sendiri, Lunch Actually sudah berdiri sejak tahun 2014. Dan kami ada 5 cabang di berbagai negara Asia, yaitu di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Hong Kong. Lunch Actually punya filosofi yaitu be the right one, meet the right one, and choose the right one. Mengapa begitu? Karena Lunch Actually percaya menjadi seseorang yang tepat adalah hal yang bisa kamu bangun. Memperbaiki kekuranganmu akan meningkatkan kepercayaan dirimu. Setelah kamu menjadi orang yang tepat, kamu akan pula bertemu dengan orang baru yang bisa menjadi orang yang kompatibel atau cocok dengan kamu. Dan tentunya kamu juga bisa memilih orang yang paling tepat untuk menjadi pasangan kamu. Jadi kamu nggak perlu buang-buang waktu lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, apa saja sih layanan Lunch Actually? Kami memiliki nomor satu adalah matchmaking service tentunya. Layanan ini untuk kamu yang ingin mencari pasangan yang serius. Lalu ada juga date coach dan image coach, di mana layanan ini untuk kamu yang ingin memperbaiki diri agar bisa lebih percaya diri lagi. Nah, baru-baru ini Lunch Actually telah meluncurkan nih aplikasi yang bisa kamu download di Android dan iOS. Di aplikasi versi beta ini, kamu bisa reservasi janji dengan konsultan dan juga menghubungi matchmaker dan dating coach. Jadi teman-teman bisa download nih langsung nih Lunch Actually dari aplikasi, baik dari Android maupun iOS. Nah, itu dia sekilas tentang Lunch Actually. Kita langsung ke tema webinar pada malam hari ini, yaitu adalah How to Maintain Your Mental Health During Pandemic. Di saat pandemi ini sangat wajar jika kita terus-terusan merasa cemas dan takut. Mungkin seperti takut positif COVID, kehilangan pekerjaan, tidak bisa berpergian seperti biasa, dan masih banyak lagi kecemasan dan ketidakpastian yang menghantui hari-hari kita. Nah, saya ingin melakukan polling dulu nih sebelum kita mulai acara kepada teman-teman yang sudah join webinar pada malam hari ini. Saya ingin bertanya, selama pandemi ini, apakah kalian merasa cemas atau takut? Boleh dipilih pollingnya, nanti saya akan bacakan hasilnya tentunya. Silakan ikut pollingnya yang tertera pada screen kalian. Mungkin ada dari kalian yang selama WFH ini kok kayaknya makin parah gitu, merasa cemas atau ada ketakutan-ketakutan yang mungkin dari faktor eksternal atau internal kalian, boleh langsung dipilih. Mungkin ada juga yang, enggak kok, ngerasa biasa-biasa aja, juga bisa pilih tidak ya, jika dalam polling ini. Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan ending pollingnya. Dan ternyata dari partisipan hari ini yang udah join webinar, selama pandemi ini apakah kalian merasa cemas atau takut? Ternyata ada 87% yang sudah ikut webinar ini merasakan kecemasan dan ketakutan. Nah, memang sih kecemasan dan ketakutan yang terjadi terus-menerus ini bisa membuat kesehatan mental kita terganggu. Nah, apa-apa saja sih tanda-tanda kesehatan mental terganggu dan bagaimana menjaganya? Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang certified adult clinical psychologist dari tiga generasi yang akan berbagi dan mungkin membantu kita bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita nih. Ada Christina Dumaira dari tiga generasi. Halo, selamat malam Mbak Christina. Halo semuanya, Halo. selamat malam. Iya, Mbak Christina, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Mbak Christina kepada teman-teman yang udah join hari ini. Silakan.
Oke. Halo, selamat malam semuanya. Selamat mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya Christina Dumaira, biasa dipanggil Ina. Sehari-hari saya berpraktek sebagai psikolog klinis dewasa. Gitu. Oke, Mbak. Kalau 3 generasi itu apa sih, Mbak, sebenarnya? Oke, 3 generasi itu sebenarnya sebuah klinik di mana di situ tergabung psikolog-psikolog yang memang sudah certified, memiliki surat izin praktek. Kami menerima klien-klien dengan berbagai macam keluhan atau masalah ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya psikolog itu ada 2 jenisnya, ada psikolog anak dan psikolog dewasa. Nah, kebetulan di klinik 3 generasi juga ada psikolog anak dan psikolog dewasanya. Jadi kami terbuka untuk semua range umur. Baik, terima kasih Mbak Christina atas perkenalannya. Nah, saya Ya. pengen nanya nih, kan kita punya judul pada webinar hari ini adalah How to Maintain Your Mental Health During Pandemic nih, Mbak. Nah, mungkin sebelum kita lanjut terlalu jauh, mungkin kita coba kasih clue-clue kecil seperti apa sih Mbak, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri bagi orang? Oke, kesehatan mental itu sebenarnya mau langsung materi atau sedikit review dulu? Boleh, silakan mau di-review dulu. Oke, sebenarnya mental health itu ya kesehatan mental adalah sebuah kondisi ya. Kalau orang-orang kan suka istilah awamnya tuh waras atau waras nggak waras ya biasanya ya kalau ngomongin tentang kesehatan mental ya, atau gila nggak gila. Aduh, yang penting gue tetap waras deh di zaman sekarang ini gitu kan. Nah, sebenarnya mental health itu adalah state of well-being in which the individual realize his or her own abilities. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kesehatan mental, nggak cuma ngomongin apakah kita gila atau nggak gila ya, quote unquote, waras atau nggak waras, tapi sebenarnya kesehatan mental adalah kondisi di mana kita tuh sadar apa yang kita miliki, hal itu membuat kita can cope with the normal stresses of life, jadi kita bisa menghadapi hal-hal yang membuat kita stres di kehidupan sehari-hari. Hal itu membuat kita juga bisa work productively and fruitfully, dan bisa membuat kita berkontribusi terhadap komunitas kita. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu nggak cuma sesempit waras nggak waras ya, tapi ternyata adalah kemampuan diri kita untuk kita bisa menyadari apa yang kita miliki, untuk kita bisa menghadapi apa yang menjadi masalah di sekitar kita. Jadi cara menjaga kesehatan mental, obviously, kalau dari definisi ini, jelas bukan menghindari masalah, tapi bagaimana mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadapi masalah itu. Gitu. Next. Nah, di sini ada satu satu quotes dari slide selanjutnya dari Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan great health is an ability to digest our experiences. Di sini ngomongin health-nya nggak cuma mental health, tapi kalau kita korelasikan dengan kesehatan fisik, itu juga ability to digest. Jadi misalnya kita punya imun yang bagus, kita punya kalau kita minum vitamin C tuh kekebalan tubuh yang baik, kita kan bisa lebih siap untuk menghadapi segala virus-virus atau bakteri. Sama dengan kesehatan mental. Ketika kita punya great health, ketika kita punya kesehatan mental yang baik, kita mampu untuk mendigest atau memproses setiap experience yang kita hadapi. Mau itu experience yang baik, mau itu experience yang buruk, kita jadi badannya lebih siap gitu. Kebayang ya? Jadi kesehatan mental itu seperti apa? Nggak sesempit kita ngomongin waras nggak waras, tapi ternyata ada satu proses yang sebenarnya perlu kita siapkan untuk kita bisa menghadapi daily life kita. Gitu. Berikutnya. Nah, kenapa sih kita tuh mesti punya kesehatan mental yang sehat gitu ya? Mental yang sehat karena kita lebih bisa menghadapi tantangan dan masalah yang ditemui sehari-hari dengan lebih baik dan lebih efektif. Tadi ya, kunci dari kesehatan mental itu bukan kita menghindari masalah, tapi kita prepare ourselves untuk menghadapi, untuk being exposed dengan problems yang ada di sekitar kita. Berikutnya. Nah, apa aja sih yang bisa mempengaruhi mental health kita? Banyak hal, tapi bisa di clustering dalam tiga cluster. Yang pertama lingkungan sosial. Tentunya peran dan tanggung jawab kita itu sangat mempengaruhi. Semakin besar peran kita, tentu masalah semakin besar. Nah, itu yang perlu kita realize bahwa
oh ternyata ketika kita punya peran ini, tanggung jawabnya ini ya. Nah, kita jadi lebih bisa siap untuk menghadapi tanggung jawab, sehingga balik lagi tadi ke apa namanya, ke definisi awal, kita realize apa yang menjadi kemampuan kita untuk kita bisa cope dengan lingkungan sekitar. Nah, kemudian lingkungan sosial seperti kondisi sosial ekonomi juga, ketika kita punya pendapatan yang minim, misalnya pendapatan yang kurang baik atau kurang lah dengan kebutuhan kita, kita pasti merasa lebih banyak masalah dan lebih sulit untuk menghadapi masalah. Tapi ketika kita bisa menyeimbangkan itu antara kebutuhan dan juga pengeluaran kita, akhirnya kondisi ekonomi kita menjadi lebih baik kan. Nah, sebenarnya keseimbangan itu tuh sebenarnya yang menjadi kunci bagaimana kita maintain mental health kita. Kemudian yang juga mempengaruhi mental health kita juga kondisi psikologis kita ya. Apakah kita banyak memiliki perasaan-perasaan negatif, apakah kita mempunyai self esteem yang baik atau buruk. Karena self esteem balik lagi ke definisi awal, kita realize nggak sih sebenarnya kita punya kemampuan untuk kita menghadapi masalah itu atau enggak, atau gangguan psikologis lainnya. Kemudian hal-hal yang juga mempengaruhi mental health kita tentu saja faktor biologis. Karena stres atau masalah juga bisa muncul dari kondisi fisik yang kurang baik. Kenapa aku juga masukin salah satunya faktor genetik? Karena sebenarnya faktor genetik juga mempengaruhi bagaimana badan kita itu react dengan stres kita. Ada orang yang stres perutnya sakit, kalau misalnya ngerasain stres tuh perutnya yang sakit. Ada orang yang keringetan. Ada juga orang yang udah stres kayak apa, kayaknya lebih tenang. Itu juga sebenarnya ada faktor biologis di situ yang mempengaruhi bagaimana badan kita react dengan stres yang ada atau masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya. Oke, Mbak, saya potong dulu sebentar soal faktor genetik ya tadi ya. Ya. Berarti kurang lebih kesehatan mental kita itu apakah misalnya orang yang suka anxiety gitu, suka cemas tiba-tiba, apakah itu berpengaruh dari turunan juga? Nah, menarik nih kalau misalnya kita ngomongin tentang kesehatan mental atau kondisi psikologis kita, memang sangat banyak pengaruhnya. Makanya aku clustering 3 ini juga sebenarnya turunannya banyak banget. Seseorang bisa mengalami stres, ada orang yang stresnya, aku kasih skala misalnya 1-5. Seseorang yang mengalami masalah yang menimbulkan stres itu 1, tapi dampaknya bisa sampai 5. Ada orang yang dapat stresnya 4, tapi dampak yang terlihat cuma 2. Nah, itu kan sebenarnya ada faktor lain ya. Atau contohnya gini deh, misalnya satu orang yang ada orang A, ada orang B, sama-sama dikasih stresor dampaknya 5 gitu. Tapi yang muncul, yang satu kayaknya udah sampai gangguan psikologis berat, yang satu kayaknya santai-santai aja. Nah, dari situ kan kita lihat, oh ternyata bagaimana badan mereka react dengan stresor juga berbeda-beda ya. Ya, tentunya juga di situ ada peran genetik atau turunan. Gitu. Kalau kita mau bahas lebih lanjut lagi ketika proses kelahiran atau proses sebelum kelahiran, itu juga ada hal-hal yang mempengaruhi. Misalnya penelitian membuktikan bahwa seorang anak yang lahir ketika kondisi ibunya baik-baik aja, itu punya resiliensi yang lebih baik dibandingkan anak yang lahir ketika kondisi ibunya pas lagi hamil itu mungkin dalam kondisi banyak masalah, mereka nggak happy, itu juga sangat mempengaruhi. Makanya menarik ya, bagaimana our mental health itu berproses, itu sangat menarik. Ya, berarti penyakit, mohon maaf, seperti kadang kan memang ada penyakit psikologis gitu ya Mbak, yang turunan gitu dari orang tua. Berarti memang justru penyakit ini itu mentally itu sama dengan physically ya, bisa turunan juga ya dari orang tua ternyata ya. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sebenarnya ketika kita mengalami gangguan psikologis, itu ada peran otak kita juga yang bekerja. Gitu. Jadi ada bagian otak kita juga yang bekerja, dan struktur di situlah yang sebenarnya mempengaruhi kita, reaksi kita terhadap stres. Nah, struktur itu tuh yang kemungkinan bisa menjadi diturunkan oleh orang tua kita kah atau apa. Karena kalau kita misalnya ngomongin satu kondisi
gangguan mental namanya skizofrenia. Pernah dengar nggak, Mas? Iya. Ya, skizofrenia itu juga sangat sangat bisa dipertimbangkan faktor keturunannya. Untuk orang yang munculnya misalnya remaja, itu artinya faktor keturunannya lebih tinggi dibandingkan orang yang munculnya itu pas dewasa. Gitu. Itu bisa dijelaskannya dengan faktor keturunan. Jadi memang mungkin secara struktur otak dia ini lebih rentan untuk menerima stres. Gitu. Oh, Menarik ya? ya. Dan rumit memang kalau dibahas lebih lanjut. Ya, Makanya ada cabang lagi tuh di psikologi, ada cabang namanya neuropsikologi. Itulah yang mempelajari bagaimana saraf-saraf di otak kita responnya seperti apa sih terhadap stres yang kita alami. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Kristina. Mungkin boleh lanjut lagi untuk menjelaskannya. Oke, lanjut. Nah, di sini aku mau jelasin mungkin ini sebenarnya lebih ke contoh ya, karena kondisi-kondisi yang memungkinkan munculnya kondisi mental health yang buruk itu sangat subjektif. Bisa dipahami ya, sangat subjektif. Jadi tidak sebenarnya ini dampak yang akan aku jelaskan ini tidak semuanya juga berlaku secara umum. Maksudnya ya secara umum hal-hal ini mempengaruhi, tapi besaran dampaknya beda-beda setiap orang. Misalnya perubahan lingkungan sosial. Ada orang yang mungkin ketika dari kecil sudah terbiasa untuk beradaptasi, hal ini nggak menjadi masalah. Tapi untuk orang yang punya, misalnya dari kecil sampai, kan ada tuh ya kadang-kadang dari TK sampai SMA, sekolahnya sama terus. Ketika dia pindah ke kuliah, perubahan lingkungan sosial menjadi faktor utama yang membuat dia down, misalnya. Aduh, nggak ada teman-teman yang seperti waktu gue SMA nih, nggak ada teman-teman saya semuanya pada pindah sekolah, saya sendiri dan lain sebagainya. Tapi untuk anak-anak yang mungkin ikut orang tuanya pindah-pindah kota karena pekerjaan orang tua, ya hal tersebut udah nggak menjadi signifikan lagi untuk mental health-nya mereka. Ada juga lingkungan kerja yang stressful, di mana mungkin tuntutannya berat, teman-teman yang nggak enak dan lain sebagainya. Ada juga kondisi yang kadang mempengaruhi kesehatan mental kita, yaitu kurangnya kemampuan kita memahami kondisi diri sendiri. Kita nggak tahu nih, ternyata kenapa ya ketika saya kerja, saya melakukan banyak hal, saya kok kayaknya capek tapi saya nggak tahu. Nah, ketika kita nggak tahu, kita nggak bisa mengintervensi itu ya. Saya misalnya kalau saya tahu saya capek kerja, saya capek karena kerjanya kebanyakan, oke, mungkin saya waktunya untuk mengurangi sehingga kesehatan mental saya semakin bisa terjaga. Tapi untuk orang yang nggak tahu kondisi dirinya sendiri, tiba-tiba merasa capek, tiba-tiba merasa ingin sendiri, ingin pergi, tapi saya nggak tahu apa, kan jadinya nggak bisa diintervensi. Kemudian ada kondisi kesehatan yang menurun. Ini banyak faktornya nih, atau apakah mereka didiagnos sebuah penyakit yang mengerikan atau penyakit yang stereotipnya tuh udah parah banget dan sebagainya, itu kan sebenarnya membuat kita juga jadi lebih down ya. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat, ada juga kualitas hubungan yang kurang baik dengan significant other. Misalnya untuk yang anak-anak remaja nih putus cinta, atau misalnya untuk ketika kita sudah menikah dengan pasangan dan lain sebagainya, atau dengan keluarga, misalnya berantem dengan orang tua atau dengan siblings dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya contoh-contoh hal-hal yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental kita, tapi perlu diingat bahwa ini nggak selalu sama pada orang lain. Bisa saja dampaknya berbeda-beda karena kita juga harus mempertimbangkan personality kita, mempertimbangkan experience kita, mempertimbangkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, kan beda-beda ya setiap orang. Ya. Nah, Mbak, saya mau nanya nih, kalau misalnya kan orang ada extrovert, ada introvert gitu ya. Nah, biasanya kalau yang introvert, dia memilih waktu untuk sendiri atau dia ketemu sama peer group-nya dia untuk dia nge-recharge energi dia nih. Nah, kalau extrovert nih, lagi social distancing gini, di rumah aja, nggak bisa ketemu teman-teman, pasti energinya kan jadi low banget dia. Ya. Nah, itu mempengaruhi mental health kan, Mbak, pastinya ya? Iya, pastinya. Ketika kita adalah orang yang sangat ekstrovert, ketika kita balik ya, aku selalu balik ke definisi awal, ketika kita realize bahwa kita tuh adalah orang yang sangat membutuhkan koneksi dengan orang, ketika itu nggak ada, ya pastinya
akan mempengaruhi kesehatan mental kita karena kan ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Itu. Caranya bagaimana ya? Kita harus kreatif. Gimana sih caranya kita menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan kita tapi yang diadaptasikan dengan kondisi sekarang. Menurut saya sih kalau untuk masalah itu tinggal kreativitas kita ya Iya. karena sebenarnya zaman sekarang platformnya banyak banget. Ya mungkin Video bisa Zoom call gitu ya. Iya, video Keren. call, namanya video call dulu kayaknya kita cuma cuma hafal atau cuma tahu Skype gitu ya, tapi Ya, tiba-tiba muncul WhatsApp call, tiba-tiba muncul Google Meeting, kemudian sekarang yang lagi banyak dipakai nih Zoom Meeting juga. Nah, itu kan sebenarnya kreativitas kita untuk gimana sih caranya kita memenuhi kebutuhan, tapi dengan cara yang diadaptasikan. Makanya tadi nih, kurangnya kemampuan memahami kondisi diri sendiri itu sangat salah satu faktor penting untuk kita bisa maintain our mental health. Karena kalau kita sadar apa yang kita butuhkan, kita lebih bisa berusaha ya untuk memenuhi itu. Kalau kebayang nggak kalau misalnya kita mental health-nya down, tapi kita nggak tahu gimana cara coping-nya. Itu kan jadinya satu kondisi yang sulit untuk kita atasi. ya, jadi harus mengenali diri dulu terlebih Ya, dahulu gitu betul. ya, Pak ya. Betul, Ya betul. kurang lebih kalau misalnya mungkin teman-teman yang ada di sini yang udah join webinar, mungkin ada teman-teman yang extrovert, mungkin seperti Mbak Christina bilang, kalian bisa jangan gengsi untuk reach teman-teman kalian gitu, untuk melakukan video call. Jadi jangan mikir nanti ganggu ini. Tapi kalau kalian emang udah needs untuk ketemu orang, untuk setidaknya ngobrol lah gitu, ya kalian harus reach sih. Aku sih Oke. suka membayangkan kayak misalnya kita lapar ya, kalau kita udah kelaparan banget, meskipun misalnya kita maunya makan KFC gitu, terus kita udah jalan, udah kelaparan banget, nggak ada KFC, pasti mau nggak mau apapun makanan yang ada di kiri kanan kita, kita makan kan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, nah. Ya mungkin boleh lanjut, Mbak. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa kita perlu untuk menyadari kondisi mental kita? Tadi sudah cukup dibahas ya, karena kesehatan mental yang terganggu atau kesehatan mental yang tadi, maksudnya kita nggak bisa expect kita punya mental yang selalu sehat. Tapi kita harus bisa expect ketika kita punya kesehatan mental yang terganggu, apa yang bisa kita atasi. Nah, makanya kesehatan mental yang terganggu itu bukan sebuah kesalahan. That's okay to not to be okay. Tapi yang penting adalah gimana caranya kita mengatasi. Ketika kita sudah bisa menerima bahwa memang kondisi mental kita sedang terganggu, kita yang perlu dilakukan adalah bukan menyesali, kenapa ya saya bisa down ya, kenapa saya sedih ya, ya diterima aja, karena hal itu lebih mempercepat untuk kita mengenali diri kita, mengenali apa yang kita butuhkan, dan kita mencari cara untuk mengatasi itu semua. Kemudian semakin cepat kita menyadari, maka semakin cepat pula ditangani secara tepat. Ada kondisi-kondisi mental yang terganggu bisa kita tangani sendiri. Jadi kalau aku sih suka membayangkannya itu seperti spektrum ya. Kesehatan mental ini yang ini poros yang kesehatan mental 100%. Ini adalah poros yang 0%. Nah, kita mesti menyadari kita nih ada di titik mana. Gitu. Ketika kita makin ke 0%, semakin sulit kan kita untuk ke titik yang sehat ini. Mungkin kita butuh apa? Jangan-jangan kita udah nggak bisa sendiri. Mungkin kita butuh professional help. Ada psikolog, ada konselor, ada psikiater di situ yang bisa bantu kita untuk tarik ke titik yang lebih sehat. Gitu. Karena kalau semakin cepat kita sadari, mungkin masih di titik 70% atau titik 60%, mungkin kita bisa cari self-care, cara-cara self-care tuh, untuk kita bisa tarik diri kita ke poros yang lebih sehat. Gitu. Kemudian apa sih juga fungsinya untuk kita menyadari kondisi mental kita? Kita juga bisa meningkatkan kemampuan empati kita terhadap orang lain. Ketika kita bisa tahu nih apa yang baik untuk diri kita, itu memudahkan kita untuk mengenali juga, mendeteksi juga kondisi mental teman-teman di sekitar kita. Gitu. Juga yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah menghilangkan stigma negatif mengenai kesehatan mental. Karena kayaknya kalau kita ngomongin mental gitu, kesehatan mental, kita ngomong 5-10 tahun yang lalu kayaknya udah sama dengan orang gila ya. Kesehatan mental terganggu sama dengan orang gila. Tapi menurut aku semakin kita banyak membahas tentang kondisi mental, semakin kita tahu bahwa kondisi mental itu ada yang baik, ada yang buruk, rasanya stigma negatif itu bisa semakin lama semakin terkikis.
gitu. Dan orang jadi nggak malu ya untuk mengklaim bahwa aku tuh nggak di kondisi mental 100% loh. Aku tuh sebenarnya agak-agak berkurang karena aku tuh kayaknya agak-agak 80% karena aku lagi capek banget nih sama kerjaan aku. Nah, ketika kita sadar, kita jadi cari tahu nih gimana sih kita compensate 20%-nya yang kita mungkin udah mulai agak turun nih kesehatan mentalnya. Gitu. Berikutnya. Nah, berarti Mbak, kalau misalnya kita harus menyadari itu semua, berarti yang harus di-raise adalah self-awareness kita ya. Betul, Nah, betul banget. gimana caranya kita untuk raising self-awareness kita sih, Mbak? Oke, di next slide mungkin bisa terjawab ya. Nah, tanda kita mengalami gangguan pada mental health. Ini aku coba rangkum menjadi 4 karena pasti banyak banget ya tanda-tandanya sebenarnya. Cuman ini adalah tanda-tanda awal ketika kita tanda-tanda awal yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama adalah menunjukkan tingkah laku yang berbeda dari biasanya. Biasanya aku tuh bangun jam 6, kemudian aku tuh jam 12 pasti cari makan, terus pulang, terus aku tuh biasanya tidur jam 9, jam 10 misalnya ya. Ini ketika lagi banyak kerjaan di kantor, WFH nggak bisa ketemu orang, kerjaan jadi kayaknya jam kerja tuh kan kalau kita kantor, jam kerja tuh 8 sampai 4 lebih jelas ya. Kalau di rumah kan kayaknya all day adalah Jam kerja gitu working ya? hour gitu tiba-tiba. Aku tuh bangun jadi jam 8, jadi males banget bangun pagi. Terus olahraga jadi males banget, makan juga jadi nggak nafsu. Nah, itu udah mulai tanda-tanda tuh. Kenapa ya aku tuh jadi beda dari biasanya? Gitu. Apalagi perbedaan itu menuju ke arah-arah yang tidak produktif. Nah, itu tuh menjadi tanda awal ketika kesehatan mental kita mungkin terganggu. Yang kedua, kecemasan, emosi marah, dan mood yang mudah berubah. Wajar dong kalau misalnya kita diklaksonin orang, diklaksonin orang, tin, 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 sampai 1 menit kita wajar marah ya. Tapi ketika kita lagi di jalan diklaksonin sekali, kita udah kesal banget, aduh, kayaknya nggak biasanya nih saya semarah ini. Atau misalnya temen batal Zoom meeting, kita bisa kesal banget. Padahal kayaknya secara kerugian kita nggak terlalu rugi sih. Ya nggak apa-apa kalau nggak kalau batal Zoom, karena toh habis itu saya bisa nonton Netflix dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya kesal banget ya? Ini hal yang nggak biasa nih saya rasakan. Nah, ini juga menjadi satu tanda atau tanda awal ada apa dengan kita. Kemudian ada juga tanda menarik diri dari lingkungan sosial. Saya adalah orang yang sangat ekstrovert, tapi kok saya males ya chat teman saya. Saya orang yang sangat senang bersosialisasi, tapi kok saya kayaknya males ya ketemu orang. Beda halnya ketika emang dari dulu saya nggak mau ketemu orang gitu, lebih suka sendiri, itu beda ya. Tapi perubahan-perubahan ini yang lebih menjadi sign awal ketika yang bisa memprediksi bagaimana kondisi mental health kita. Kemudian yang terakhir, memiliki perasaan tidak berdaya atau tidak memiliki harapan. Aduh, gue udah capek banget deh nih sama kondisi ini. Kayaknya gue nggak bisa ngapa-ngapain, udahlah gue diem aja. Akhirnya kita merasa kita nggak berdaya, kita merasa useless, kita merasa kondisi ini sepertinya tidak akan menuju ke hal yang lebih baik. Nah, ini juga jadi sign awal mungkin ada mungkin kondisi mental kita yang perlu untuk kita improve. Gitu. Oke, Mbak. Tadi saya menarik sekali tentang menarik diri dari lingkungan sosial nih. Apalagi untuk yang seseorang yang ekstrovert gitu ya. Nah, apakah seseorang yang ekstrovert itu bisa tiba-tiba berubah menjadi introvert, Mbak? Oke, balik lagi aku selalu suka dengan membayangkan sebuah spektrum ya. Jadi memang tidak ada orang yang fully extrovert, tidak ada orang yang fully introvert. Okay. Pasti kita semua in between, tapi mana lebih dominan. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring dengan pengalaman kita atau hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu sangat memungkinkan untuk titik ini berubah. Aku yang misalnya tadinya orangnya ekstrovert banget, ternyata nyaman juga ya di rumah, dan lama-lama nyaman juga ya, ternyata nggak terlalu banyak ketemu orang, itu kan sebenarnya titiknya lagi mulai berubah tuh, lagi mulai bergerak ke arah introvert. Gitu. Ternyata aku bisa recharge ya, apalagi WFH ini nih, ini kan suatu perubahan yang ekstrim ya, bisa dibilang satu dunia ini mengalami sebuah perubahan yang ekstrim, di mana kita dipaksa harus di rumah selama mostly harus berada di rumah. Ternyata kita menikmati
kegiatan-kegiatan di rumah ternyata menyenangkan ya, nggak mesti ketemu orang, recharge juga kok gue ternyata baca buku dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya titiknya lagi bergerak tuh. Itu sangat dimungkinkan. Oke, terima kasih Mbak Christina. Ternyata banyak cara ya untuk kita buat jaga agar kesehatan mental kita tetap terjaga Iya. nih, apalagi pas pandemi ini ya. Kuncinya memang awareness sih. Oke, Kuncinya awareness. jadi nomor Orang satu yang itu. orang yang mungkin mengklaim dirinya sebagai ekstrovert, tapi dia nggak aware, ternyata dia titiknya mulai bergerak kan jadinya bingung ya. Saya nggak ketemu orang, tapi kok saya kayaknya nggak capek ya gitu. Mhm. Ketika itu kan akhirnya kita memaksakan ketemu orang karena kita tahu label kita adalah ekstrovert, kita paksain ketemu orang, tapi kok nggak nge-recharge ya? Karena kita nggak aware, oh ternyata kita melakukan kegiatan yang lebih aware gitu. Nah itu kan yang lebih aware, melakukan kegiatan lain yang lebih nge-recharge. Nah Hmm. itu kan perlu awareness banget tuh. Oh ternyata gue melakukan ini lebih recharge dibandingkan gue paksakan gue tuh ketemu orang-orang gitu. Gitu. Oke, nah apalagi pas lagi pandemi ini kita nggak sadar ternyata kita udah work from home dari bulan Maret nih ya, Iya ternyata. udahlah 8 Ternyata bulan sudah ya. hampir 8 bulan Iya, kita kerja dari rumah. Nah, saya udah mau pengen berganti hari tahun. kita mau coba nih nanya ke teman-teman yang udah join di webinar ini. Saya pengen launching poll. Apakah kalian merasa lebih produktif nih justru selama WFA? Nah, boleh nih kalian ikut pollingnya. Nanti kita bacakan. Apakah ternyata orang-orang ini merasa lebih produktif atau justru malah enggak? Malah ngerasa kalau pergi ke kantor atau bekerja di kafe, ketemu orang-orang, itu justru malah merasa lebih produktif. Boleh silakan ikut pollnya, nanti saya akan bacakan hasilnya. Oke, ternyata untuk teman-teman yang udah join di sini, sekitar 25% orang di sini merasa lebih produktif justru malah WFH. Tapi 29% justru bilang enggak. Berarti ini adalah teman-teman yang ngerasa kerja di kantor atau kerja di kafe itu lebih kerasa produktif daripada di rumah. Oke, mungkin kalau misalnya nih Mbak, kita bicara soal produktivitas di WFA. Gimana sih caranya Mbak kita tetap bisa punya energi yang sama seperti kita kerja di luar atau kerja di kafe gitu? Halo? Oke. Ya. Oke, Mbak Christina, tadi saya habis coba launching poll, tadi udah sempat lihat ya Ya. pollnya ya? Oke, jadi pollnya itu tadi adalah bagaimana orang-orang sekarang nih, teman-teman kita yang udah join di webinar ini, ngerasa apakah dia WFH itu jauh lebih produktif atau enggak. Ternyata 25% ngerasa itu lebih produktif. Gitu. Dan 25% ya? 25% teman-teman kita di sini. Nah, sisanya ngerasa nggak produktif. Berarti, nih gimana nih Mbak caranya buat kita tetap bisa ngerasakan energi yang sama kayak kita ke kantor atau mungkin kerja di luar di kafe gitu. Mungkin boleh dijawab, Oke. Mbak, silakan. Produktif dan sehat selama pandemi. Jadi kita mesti fokus sebenarnya sama perubahan apa sih yang terjadi dan apa yang apa namanya dan tugas apa yang harusnya kita lakukan untuk kita bisa merasa lebih produktif. Aku ambil contoh ya, misalnya nih aku sebagai psikolog. Sebelum pandemi, aku harus pergi ke klinik untuk ketemu klien, kita melakukan konseling di situ, habis itu kemudian saya pulang. Pandemi ini apa sih yang berubah? Akses. Saya jadi nggak bisa keluar rumah. Tapi apakah pandemi itu mengubah skill saya sebagai psikolog? Enggak. Apakah pandemi ini membuat saya nggak ada klien? Enggak juga. Berarti sebenarnya yang berubah itu adalah rutinitas saya untuk pergi ke klinik. Oke, apa ya yang bisa saya hal yang bisa mensubstitut saya pergi? Oh, ternyata teknologi sudah menyediakan ruang virtual di mana saya bisa bertemu dengan klien saya tanpa saya harus pergi. Artinya tidak terjadi perubahan terhadap skill saya dan tidak terjadi perubahan terhadap klien yang mau datang. Itu.
Karena kalau kita fokus dengan kita nggak bisa keluar, kita akhirnya mengurung diri di rumah dan akhirnya kita lupa bahwa ada hal-hal yang tidak berubah, yang sebenarnya masih bisa kita gali lebih lanjut. Sama nih sama teman-teman, tetapkan mindset, jangan stres, dan kita juga bisa kelola perasaan kita. Oke, yang berubah mungkin kita jadi lebih capek, kita jadi atau misalnya kerja di kantor, seorang akuntan yang harus melakukan audit, misalnya ya. Apakah skill audit dia hilang setelah pandemi? Enggak. Kliennya ada, kerjaannya ada, ruang virtualnya sudah tersedia. Oke, artinya kita bisa tetap melakukan produktivitas kita dengan mensubstitute ruang virtual kita. Itu sih sebenarnya kuncinya, kita harus fokus dengan apa yang berubah dan apa yang tidak berubah. Gitu. Itu satu ya. Kedua, rutinitas harian. Tetap jaga jadwal bangun pagi, mandi, makan, istirahat, bekerja, dan tidur. Kenapa sih rutinitas harian ini penting? Karena sebenarnya rutinitas harian yang kita jalani as if kita berada di luar rumah, as if pandemi itu nggak ada, membuat kita tuh seperti tetap berada dalam ruang produktivitas seperti kita sebelum pandemi ya. Ngerasa Jadi on track sense-nya gitu tuh ya, Mbak, masih, ya? ya track-nya tuh masih sama, tapi memang ruangnya yang Iya. berbeda. Yang tadinya ruang kita ketemu langsung menjadi ruang virtual. Tapi rutinitas harian ini membuat kita tetap on track. Makanya kalau salah satu hal yang saya lakukan adalah ketika saya bekerja, saya tetap pakai baju, saya tetap mandi, saya tetap pakai baju kerja, saya tetap sedikit mungkin untuk yang wanita sedikit berdandan ya, minimal alis atau lipstick gitu, yang membuat saya tuh tetap sense-nya saya tetap bekerja, meskipun yang berubah adalah bekerja dari rumah. Kemudian gaya hidup, tetap jaga gaya hidup sehat, atur pola makan, olahraga, waktu tidur yang cukup. Hal ini membuat kita juga lebih ini ya, badan kita tuh jadi lebih semangat, lebih ada daya tahan tubuh ketika ya apalagi zaman pandemi sekarang ini kita sangat butuh kesehatan yang baik ya untuk kita bisa melawan virus-virus jahat yang mungkin berada di sekitar kita. Iya. Nah, yang tidak kalah penting adalah jaga interaksi sosial. Manfaatkan berbagai platform digital untuk berinteraksi dengan teman-teman. Kita ini terlahir sebagai makhluk sosial ya. Se-introvert mentoknya kita pasti punya deh satu orang yang kita nyaman untuk ketemu. Ataupun untuk beberapa orang yang nggak suka ketemu dengan sesama manusia, lebih suka punya binatang peliharaan, tapi kita harus tetap ada interaksi. Nah, ini yang juga kadang-kadang mesti disadari nih, bahwa interaksi sosial itu juga kadang-kadang nggak mesti selalu manusia dengan manusia. Interaksi sosial kita dengan alam, kita misalnya, aku lihat pasti teman-teman juga di timeline media sosialnya, lihat ya teman-temannya udah mulai banyak yang punya tanaman, Iya. atau punya peliharaan baru, itu kan juga sebenarnya cara kita untuk berinteraksi secara sosial, tapi mungkin manusia ke manusia lagi agak susah nih aksesnya, akhirnya ketemu dengan makhluk sosial lainnya seperti binatang atau yang penting at least kita punya interaksi. Tren Nah, yang ini positif ya, Mbak, ya. Kalau kenapa? sekarang kan orang-orang lagi mencoba untuk koleksi tanaman gitu ya. Itu sebuah tren yang positif ya, berarti ya? Iya, itu kan sebenarnya mensubstitute keinginan kita untuk berinteraksi secara langsung. Hmm, Karena berinteraksi langsung dengan manusia penuh dengan resiko tertular penyakit-penyakit, ya kita berinteraksi dengan binatang kah, berinteraksi dengan tanaman kah, gitu. Ya itu bukan gila ya, tapi bukan jadi apa namanya, bukan jadi nggak normal atau gimana, tapi itu kan sebenarnya kita memfulfill keinginan kita untuk berinteraksi, gitu. Nah, yang terakhir adalah eksplorasi kegiatan baru. Sudah otomatis ketika kita nggak punya akses keluar rumah, kegiatan kita terbatas ya. Satu, kegiatan kita terbatas, kedua kita punya bonus waktu yang biasanya kita habiskan di jalan, sekarang jadi nggak usah ada lagi, karena kan iya, kita nggak perlu betul sekali. macet-macetan, kita nggak Mhm. perlu pergi kemana-mana dan lain sebagainya. At least kita pasti punya tambahan waktu 2-3 jam sehari. Nah, 2-3 jam itu kan cukup ya, adalah waktu yang cukup untuk kita exploring kegiatan-kegiatan baru. Nah, kita coba cari. Nah, yang tadi seperti aku jelaskan di awal bahwa
Apa sih yang berubah kan cuman akses kita kan, tapi skill kita, minat kita, hobi kita kan nggak berubah. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita explore, gimana nih caranya kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukain, yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan tapi kita suka. Aduh, aku tuh sebenarnya suka olahraga, tapi nggak ada waktu karena pulang ke rumah macet 2 jam di jalan, udah nggak punya tenaga. Tapi kan sekarang kita punya plus 2 jam tuh, kita punya waktu bonus istilahnya Ya. karena kita nggak perlu melakukan perjalanan lagi. Hal itu mungkin bisa kita gunakan untuk melakukan hobi yang tertunda. Apakah ikut online classes, olahraga, memasak, belajar alat musik, atau buat kreasi-kreasi lainnya, ya itu yang penting untuk kita sadari apa nih yang mau kita eksplor, mumpung kita punya tambahan waktu beberapa jam dalam satu hari, dan juga menurut aku bukan hanya tambahan waktu ya, tapi tambahan energi juga. Ya. Karena yang biasanya habis buat Di jalan gitu ya, di jalan apalagi. mengendarai mobil, atau yang naik public transport harus berdiri, harus pegangan, tangannya capek, dan lain sebagainya. Keringatan itu kan juga bikin lemes ya. Kita punya akhirnya karena pandemi kita punya ekstra energi, ekstra waktu, yuk kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tertunda dan sekarang kita punya kesempatannya. Gitu. Itu Mas Dery kira-kira yang bisa kita lakukan dalam dalam lingkungan atau dalam situasi pandemi ini yang penuh dengan berbagai apa aku bilang ya masalah atau tantangan ya. Tantangan Kita sih ya. tantangan kita tetap bisa lakukan yang terbaik untuk jaga kesehatan mental kita. Oke, terima kasih Mbak Christina atas penjelasannya. Nah, jadi selama pandemi ini, kesehatan mental kita memang rentan terganggu, dan itu adalah hal yang wajar. Kayak tadi Mbak Christina bilang, it's okay not to be okay. Jika kamu merasa cemas terus-menerus, atau terus-terusan merasa takut, atau tiba-tiba menjadi seseorang yang mudah marah, sebaiknya jangan self-diagnose. Cari pertolongan pada ahlinya. Kamu bisa mengontak 3 generasi untuk sesi konsultasi dengan certified psychologist pastinya. Nah, Betul. tadi untuk quote and quote, ternyata ada banyak cara nih untuk menjaga mental health kita. Contohnya pertama tadi yang udah di-mention adalah istirahat yang cukup. Kemudian ada meditasi. Kemudian kalian juga bisa melakukan berolahraga gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin masih takut gitu olahraga di luar atau gimana, kayaknya sekarang banyak sekali exercise yang bisa kalian pelajari dan dilakukan di dalam rumah justru. Itu kurang Iya, lebih betul. banyak yang cuma 5 menit gitu Mbak ya. Kayak cuma 5 menit tapi burn calories-nya berapa, itu banyak sekali dan itu memang harus dilakukan ya. Apalagi ya bukan cuma mentally doang, physically juga kalian juga bakal sehat. Kemudian nih yang terakhir adalah, nih yang paling, sebenarnya saya penasaran nih, Mbak Christina apakah setuju kita untuk menjaga mental health kita adalah dengan detox sosial media? Oke, detox sosial media ya. Hmm. Nah, sebenarnya sebelum kita menentukan kegiatan apa yang pasti yang kita perkirakan akan menjaga kesehatan mental kita adalah kita harus aware apa yang kita butuhkan. Nah, detox sosial media menurut aku bisa menjadi lebih efektif atau juga bisa menjadi kontraproduktif. Ketika kebutuhan kita adalah terkoneksi, ketika kebutuhan kita adalah tahu perkembangan di luar dunia kita, maksudnya di luar lingkungan kita ini sekitar, akan menjadi kontraproduktif ketika kita detox sosial media. Kita jadi nggak tahu dan kita jadi lebih nggak terkoneksi, dan hal itu justru malah membuat kita makin terisolate. Itu kan akhirnya nggak menjaga kesehatan mental kita. Tapi ketika kita merasa bahwa, aduh kayaknya gue kok jadi nggak bersyukur ya sama apa yang aku punya ya. Kok aku selalu melihat teman A, teman B, teman C udah punya ini, udah punya itu, sudah punya karir di sini, punya karir di situ, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin akan jadi lebih efektif ketika kita detox sosial media, ketika kita tidak membutuhkan sementara waktu kabar dari teman-teman supaya kita bisa lebih fokus sama apa yang kita hadapin atau apa yang kita miliki, itu jadi lebih efektif. Gitu. Jadi sebenarnya yang menentukan adalah kebutuhan kita. Kita apa sih yang kita butuhkan? Gitu. Kurang lebih kita cari tahu dulu diri dulu kita ya, bahwasanya kita nih apakah kecemasan itu justru datangnya dari sesuatu yang eksternal, yang justru malah sesuatu yang tidak penting gitu ya.
Iya, Nah, iya. mungkin di situ baru deh detox sosial media perlu gitu. Karena kadang-kadang banyak teman-teman juga yang mungkin ngerasa ketika lagi scroll-scroll Twitter, ngelihat berita, misalnya ngelihat berita, oh ternyata COVID sekarang udah berapa orang yang kena gitu. Ya mungkin kita aware untuk tahu boleh, tapi kalau menjadikan kita jadi cemas gitu lebih baiknya jangan ya Mbak ya. Justru. Iya, iya. Nah, ini menarik banget nih kalau kita ngomongin tentang perkembangan COVID ya, karena kemarin tuh aku sempat memperhatikan timeline-ku sendiri, timeline sosial mediaku sendiri, karena ada kelompok yang sangat intens untuk memposting setiap angka, wah Indonesia hari ini naik berapa ratus ribu, berapa ribu, berapa ratus dan lain sebagainya. Sekarang sudah berapa ratus ribu dan lain sebagainya. Ada satu kelompok yang ini aku lihat dari instastory-nya mereka ya. Ada satu kelompok yang menjudge orang-orang ini kayak mereka nih ketakutan banget sih, parno banget sih, udah muak nih lihat segala macam. Nah dari situ sebenarnya terlihat perbedaannya. Ada orang yang sangat butuh sosial media untuk meyakinkan dia bagaimana perkembangan COVID. Ada satu kelompok yang kayaknya mereka jadinya butuh detox sosial media, jangan-jangan karena mereka udah terlalu nggak kuat untuk melihat karena mereka mungkin nggak sanggup lagi untuk merasakan kecemasan yang berlebih. Nah itu sebenarnya kedua kelompok ini jangan-jangan punya kesadaran punya kesehatan mental yang baik karena mereka aware dengan apa yang mereka butuhkan. Yang satu kesehatan mentalnya terjaga karena mereka setiap hari di-assure dengan berita-berita tentang COVID. Ada yang satu kecemasannya menurun karena mereka tahu ketika saya baca, kecemasan saya akan tinggi dan saya akan menjadi kontraproduktif untuk saya. Sehingga saya memutuskan untuk saya tidak baca. Nah, itu tuh sebenarnya bagaimana cara kita bisa balancing our mental health itu dengan cari tahu kebutuhan kita apa. Apa yang membuat kita stres sih? Apa sih yang membuat kita senang? Nah, itu ketika kita sudah tahu tuh hal-hal itu, akhirnya kita jadi bisa memutuskan dengan bijak hal-hal apa yang akan kita lakukan. Karena hal-hal tersebut sudah ada screeningnya ya, screening oh ini butuh, ini enggak, ini butuh, ini enggak gitu. Oke, berarti kalau misalnya orang tersebut udah ngerasa nih, oh saya terganggu gitu. Berarti kan kesehatan mentalnya terganggu. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin nggak ngerasa, Mbak. Nah, gimana sih caranya kita tahu nih ada tanda-tanda bahwasanya kita kesehatan mental kita udah mulai terganggu dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, balik lagi tadi, apakah kita menikmati kehidupan kita? Kita nyaman nggak sih dengan daily life kita? Kalau misalnya kita nggak nyaman, apa sih yang bikin kita nggak nyaman? Misalnya nih, tadi kita udah terbiasa dengan sebelum pandemi kita biasa bangun jam 6 pagi. Tapi kita sekarang bangun jam 8 dan saya sebenarnya nggak suka dengan rutinitas itu. Kenapa ya? Saya tuh bangunnya jadi jam 8, saya tuh nggak suka. Tapi badan saya atau badan saya tetap saya harus bangun jam 8 gitu. Nggak bisa saya nggak punya kemampuan bangun jam 6. Nah ini kan sebenarnya udah ada gap nih antara yang kita harapkan dan apa yang terjadi. Nah kita perlu cari tahu kenapa ya gue tuh males banget ya bangun pagi. Oke, ada konteks daily life kita, ada kantor, ada keluarga, ada temen. Kayaknya kalau gue bangun untuk ketemu temen, gue bisa nih jam 6 pagi. Tapi kalau bangun untuk ngerjain tugas kantor, gue nggak bisa. Oke, artinya ada sesuatu dengan kantor kita yang membuat kita berubah. Tadi ya, kalau kita lihat slide sebelumnya, boleh mungkin ditampilkan di slide. Nah, tanda kita mengalami keselamasan. Menunjukkan tingkah laku yang berbeda. Berbeda dalam hal ini konteksnya membuat kita nggak nyaman. Nah, itulah sebenarnya yang perlu kita sadari, apakah kita ada nggak tingkah laku yang berbeda dan kita nggak nyaman dengan hal itu. Atau misalnya dengan deadline. Dulu kayaknya aku ngerjain tugas tuh santai-santai aja, tapi sekarang kok kayaknya males ya, kita nunggu deadline, baru nanti dikejar-kejar, ngebut, baru kerjain. Aku nggak suka nih dengan ini. Tapi kenapa ya? Oh, jangan-jangan aku tuh lagi tidak suka dengan kondisi kantor aku. Bosnya mungkin terlalu menekan, bosnya terlalu banyak tuntutan, akhirnya kita nggak senang dengan kerjaan itu. Nah, itu yang perlu kita sadari supaya kita tahu bagaimana cara kita mengintervensi atau bagaimana kalau kita balik lagi ngomongin tentang kutub sehat nggak sehat, gimana nih cara kita narik ke diri kita ke kutub yang lebih sehat secara mental.
Oke, terima kasih Mbak Christina jawabannya. Oke, nggak kerasa nih webinarnya udah mau selesai. Kita punya 10 menit lagi untuk pertanyaan yang kalian bisa tanyakan langsung ke Mbak Christina. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Teman-teman boleh langsung kasih pertanyaan ya di kolom chat. Nanti saya akan coba bacakan, tapi mohon maaf jika nggak bisa dibacain semua karena waktunya sangat singkat ya. Jadi saya coba dulu nih secari siapa yang... Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mbak. Bagaimana jika kantor belum aware terhadap kesehatan mental dan kebijakannya nggak support soal kesehatan mental gitu? Karena kan kita tahu ya, mungkin nggak semua kantor aware akan hal itu dan Ya. mungkin di Indonesia masih sedikit tabu kali, Mbak ya. Nah, itu gimana, Mbak? Oke. Mungkin yang perlu kita sadari, kesehatan mental kita adalah tanggung jawab kita. Beruntung untuk teman-teman yang punya kantor yang memiliki, concern terhadap kesehatan mental, akhirnya tugas kita sedikit, ringan, ada yang membantu gitu. Tapi, sayangnya ketika kita nggak punya, situasi yang mendukung, kita berarti mesti cari, cara atau masih mesti mencari cara sendiri untuk kita coping dengan situasi yang memang membuat kita nggak nyaman, gitu. Misalnya di kantor nih, eee, jam kerjanya, ini banget nih, Kak, misalnya, bos tuh kayaknya nggak paham artinya working hour, jam 10 malam, jam 11 malam, saya tetap dikontak secara email. Ada banyak cara. Pertama, eee, mungkin nggak untuk kita ngomong sama bos kita bahwa, eee, kondisi kita lagi nggak memungkinkan untuk balas email, jadi boleh nggak dibales ke jam 8 pagi misalnya ke working hour, besok harinya. Kita coba untuk lebih, komunikatif. Kalau hal itu nggak memungkinkan, kita bisa cari cara lain untuk kita boost energi kita di tempat lain sehingga kita punya energi yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Karena kalau kita mau pergi dari kerjaan kita, mungkin kita masih butuh ya, secara ekonomi, secara karir, kita mungkin masih butuh. Tapi gimana caranya kita menyediakan energi yang cukup untuk kita melakukan tugas kita. Apakah itu, ketika bos bikin kesel jam 10 malam tetap harus kirim email kerjaan, "Oh, kayaknya gue harus, boost energi dulu nih, apa ya, oh gue pesen Gojek dulu deh, kita pesan makan yang enak supaya saya tuh punya energi." Karena saya nggak mungkin untuk tidak melakukan karena saya masih butuh pekerjaan ini. Tapi gimana ya, badan saya atau saya menyiapkan energi untuk badan saya untuk tetap melakukan, pekerjaan saya. Nah, itu tuh karena kita aware dengan apa yang, bisa membantu nge-boost mood kita, akhirnya kita punya energi yang cukup untuk melakukan pekerjaan kantor, gitu. Ada banyak caranya atau, oke deh, gue jam 10 malam balas email, tapi habis itu, saya akan tidur, atau habis itu saya akan, kasih reward untuk diri saya, atau banyak hal yang kita bisa tanyakan dalam diri kita, "Gimana nih, aku kesel, harus harus kerja jam 10 malam, tapi apa ya yang bisa bikin aku tuh seneng?" Kayak itu tadi. Oke. Berarti kurang lebih kita emang harus kenali dulu diri kalau Betul. misalnya memang ada kecenderungan akan kecemasan atau hal-hal lain terkait dengan kesehatan mental, lebih Mhm, baik coba mhm, diatasi dulu ya. Walaupun mhm. mungkin ya mungkin saya juga ngerasa mungkin banyak mungkin kantor yang masih belum aware akan hal itu Iya, iya. ya. Mungkin bisa diperjuangkan ya teman-teman. Dan sayangnya kan kita juga sebagai pegawai mungkin nggak dalam, posisi yang punya, posisi tawar yang tinggi ya untuk meminta kantor memperhatikan kesehatan mental saya. Tapi secara ekonomi dan secara karir juga saya butuh, itu kan yang kadang-kadang bikin kita tuh jadi, posisi terjepit itu kan bikin kesel ya, "Aduh Ya, kurang ajar nih, mentang-mentang gua butuh, jadi gua harus dipaksa untuk melakukan ini semua ya." Tapi kita harus, being fair gitu ya, memang oke ya. kita butuh, tapi gimana caranya supaya kita tetap punya mental health yang bagus, yaitu kita tanyai diri kita, apa ya yang bikin kita recharge ya? Apa ya, kalau misal kantor nggak kasih, ya kita aja yang kasih. Karena kan yang butuh kesehatan mental baik itu kan diri kita sendiri. Iya. Oke, ini menarik nih Mbak pertanyaannya. Apakah makanan yang sehat benar-benar mempengaruhi kesehatan mental kita?
Karena seringkali kita cenderung memilih makanan yang enak dan belum tentu sehat, misalnya makan coklat atau es krim. Nah, ini menarik, Mbak, karena banyak sekali orang yang justru makan manis gitu, kue-kue, dia justru malah dopamin gitu loh. Jadi dopaminnya kerasa dan dia jadi lebih happy. Itu gimana, Mbak? Oke. Balik lagi ke tadi aku kayaknya sempat bilang kita harus balance ya, Ya. antara sehat nggak sehat, apa yang bisa bikin kita menjalani menjalani keseharian kita. Nah, coba deh bayangin kalau misalnya kita selalu memakan makanan junk food. Bisa dibilang sebenarnya makan junk food tuh kadang-kadang mood mood booster ya. Ya. Kalau kita makan makanan yang nggak sehat tuh sebenarnya mood booster. Tapi coba kita lihat dampaknya jangka panjang. Ketika kita makan makanan nggak sehat, kita menimbulkan penyakit-penyakit misalnya, let's say gula. Aduh, kita jadi diabetes. Salah satu dampak dari diabetes adalah cepat ngantuk. Ketika kita kerja cepat ngantuk, itu kira-kira kerja cepat ngantuk, kerjaan nggak selesai, ditagih-tagih, akhirnya kita keteteran, begadang dan sebagainya. Apakah itu akan berdampak pada kesehatan mental kita yang baik? Sepertinya enggak ya. Nah, mungkin makanan-makanan itu sebenarnya menjadi debatable karena dampaknya memang panjang. Nggak mungkin dong kita seminggu makan coklat langsung diabetes, enggak kan. Nah, ini yang jadinya harus kita concern itu karena makan makanan sehat itu memang nggak instan fungsinya, tapi dia memang sangat berdampak, memang dia punya dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan mental kita. Atau misalnya kita makan banyak gorengan, terus kita jadi gendut, terus kita dapat baju nggak banyak yang nggak cukup, itu sebenarnya bete ya dengan hal itu kan juga sebenarnya cara kita untuk menjaga, atau misalnya kita ngaca jadi kita punya konsep diri misalnya cewek tuh harus cantik, harus kurus misalnya, ketika kita makan banyak kita jadi gendut nggak sesuai dengan ideal menurut kita, itu kan juga sebenarnya mengganggu. Jadi memang mengganggunya itu atau berdampaknya itu memang jangka panjang. Jadi teman-teman juga jangan lihat enggak kok, gue masa makan sekali 2 kali doang terganggu mental health-nya, enggak. Tapi kita lihat jangka panjangnya apa yang mereka akan berikan pada kita makanan-makanan nggak sehat itu. Oke, makasih, Mbak. Jadi intinya yang penting balance ya. Kalau emang mau kalau emang ngerasa dia boosting dari makanan-makanan yang mungkin junk food gitu, tapi ya juga harus dibalance sama olahraga kali gitu ya, Mbak ya. Kalau balik lagi tadi ke salah satu yang membuat mental health kita oke itu adalah biologis, kondisi tubuh yang baik kan tentunya juga akan berpengaruh ya dengan semangat kita, dengan kebugaran kita lebih produktif kan, itu juga sebenarnya feedback-nya adalah kesehatan mental kita juga meningkat, itu yang kita mesti juga perhatikan. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih. Mau nanya bagaimana ciri-ciri kalau kita lagi burn out dan cara mengatasinya, karena dia ngerasa ketika WFA jam kerja not exactly 9 to 5, tapi bisa sampai malam. Suka sampai kewalahan, bahkan sampai anxiety setiap malam. Wah, ini kalau dia udah aware akan anxiety nih, gimana, Mbak? Oke. Mungkin perlu itu sangat maksudnya yang bertanya, teman yang bertanya ini nggak sendiri ya. Banyak teman juga yang mengalami hal tersebut, dan hal ini benar-benar karena pandemi hits everyone menurut aku ya. Apapun dampaknya, apapun bentuk dampak yang dirasakan, semua orang terkena dampaknya. Salah satunya memang jam kerja yang jadinya nggak jelas atau yang kabur ya antara working hour sama istirahat dan lain sebagainya. Yang pasti kita mesti nge-review lagi sih keseharian kita. Mungkin bisa ekstrimnya kita bikin jurnal. Jam segini sampai jam segini kita melakukan apa, dan menurut aku harus diimbangi juga dengan istirahat. Nah, kadang-kadang mungkin karena kita merasa di rumah, jadi istirahat itu kadang kita barengin dengan kerja juga ya. Nah, itu tuh yang perlu disadari bahwa kita tuh kita harus punya waktu di mana kita detach sama apapun yang berbau pekerjaan. Meskipun kita sama-sama di rumah, misalnya sama-sama di meja belajar nih, sama-sama di meja kerja, tapi ketika kita sudah tentukan kita mau istirahat, mungkin semua tab-tab pekerjaan, WhatsApp pekerjaan bisa di-close, benar-benar kita YouTube-an gitu dalam setengah jam atau 40 menit gitu.
ataupun bahas WhatsApp adalah WhatsApp yang eh, tujuannya adalah rekreasi. Jadi kita harus punya waktu untuk kita detach dengan hal-hal yang berbau pekerjaan supaya kita juga sadar bahwa kita bisa ada waktu nge-recharge. Kalau handphone dipakai terus sambil nge-charge sambil dipakai, rusaknya lebih cepat ya dibandingkan kita recharge, kita tahan dulu 1 jam, udah full, kita pakai lagi, body handphonenya jadi lebih awet. Nah, sama seperti badan kita juga. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Mbak ya. Orang-orang rumah saya kerasa toksik gitu. Tapi saya nggak bisa pergi kemana-mana. Apalagi semenjak pandemi ini. Sementara orang rumah nggak senang kalau saya mengurung diri di kamar demi menghindari mereka. Saya sudah berusaha menyediakan waktu untuk duduk dan ngobrol. Tapi lama-lama jadi menarik diri juga. Sebaiknya saya harus gimana? Oke. Ya ini tentunya nggak mungkin untuk ini ya, maksudnya saya mungkin menceritakan salah satu strategi yang mungkin bisa teman-teman lakukan, tapi pastinya kita perlu ngobrol lebih lanjut lagi karena ini memang sudah kondisi yang cukup kompleks ya, karena kita juga udah ada keluarga dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa dikomunikasikan kepada keluarga bahwa saya butuh waktu dari jam berapa sampai jam berapa untuk saya bekerja. Jadi kenapa saya nggak bisa keluar? Karena saya mesti online. Latar belakang saya ketemu bos besar, nggak mungkin latar belakang saya itu ada orang seliweran. Nggak mungkin tiba-tiba ada apa namanya, ibu yang memasak atau lain sebagainya, ada bunyi oseng-oseng, kan kebayang ya kalau misalnya kita Zoom menghadapi bos besar, tiba-tiba ada bunyi oseng-oseng di dapur, ada bunyi TV, semuanya crowded, saya nggak mungkin. Nah, itu yang mungkin bisa dijelaskan kepada keluarga bahwa konsep WFH itu bukan liburan, bukan ada di rumah, tapi harus expect saya memang nggak ada di rumah karena saya memang harus 100% bekerja. Itu yang mungkin salah satunya ya, supaya keluarga juga memahami bahwa saya itu mengurung diri di rumah, mengurung diri di kamar itu bukan untuk menjauhi, tapi memang untuk bekerja. Jadi konsep WFH ini juga kan kadang-kadang untuk orang rumah yang tidak bekerja secara daily, mungkin konsepnya masih kabur ya antara libur sama WFH ya. Ada di rumah tapi tetap di-expect untuk nganter jemput, ya kan cuma setengah jam lah nganter ke pasar sebentar dan lain sebagainya, tapi kan konsentrasi kan gampang buyar, jamnya juga kan kadang-kadang meskipun Zoom justru tidak ada apa namanya concern untuk telat ya, maksudnya nggak ada excuse untuk telat karena kan kamu di rumah terus, nggak ada pekerjaan lain yang mendadak, nggak ada macet di kantor dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kita perlu educate orang rumah bahwa konsep WFH itu jangan disamaratakan dengan libur. Oke. Gitu. Oke, makasih banget nih Mbak Christina jawabannya. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih ada banyak pertanyaan, maaf banget nggak bisa dijawab sekarang, tapi mungkin bisa hubungi 3 generasi langsung ya kalau Boleh? banyak DM. pertanyaan. Karena mungkin banyak juga teman-teman yang ngerasa, oh nih di rumah mungkin toxic nih atau apa dan ngerasa anxiety gitu ya. Oke, nggak kerasa ya webinarnya udah selesai. Terima kasih kepada kalian yang udah hadir nih di webinar untuk malam hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Christina tentunya atas informasi yang sangat bermanfaat, terutama pas saat pandemi ini, Mbak. Kita kayaknya emang butuh sekali ya buat saling ngobrol, apalagi ngomongin soal mental health gitu ya. Ya, biar lebih aware juga ya. Ya, betul. Semoga setelah webinar ini kalian bisa mempraktekkan tips dari Mbak Christina bagaimana menjaga dan mengatasi kesehatan mental kalian. Dan jangan lupa, jangan pernah malu untuk minta tolong kepada orang lain. Atau mungkin kalau kalian udah ngerasa diri kalian secara mentally udah nggak enak banget, kalian bisa langsung konsultasi ke orang yang qualified, yaitu psikolog atau psikiater gitu ya. Jangan pernah malu dan jangan pernah malu. Oke.